Dapat kita lihat di sini, pemateri kita merupakan Bapak Dr. Randin MPD, tempat tanggal lahir beliau di Wajo, 31 Desember 1966. Jabatan fungsional beliau 3C, penata, daring lektor. Next. Riwayat pendidikan formal beliau, yang pertama, beliau lulusan S1 dari IKIP Ujung Pandang. Yang kedua, beliau merupakan lulusan S2 dari Universitas Negeri Surabaya. Selanjutnya, kami persilahkan kepada pembicara pertama, Bapak Zainuddin MPD, untuk menyampaikan materinya. Waktu pertarung Zoom kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Coba di stop screen-nya dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala Rasulullah wa qala Allah Ta'ala, fadzakir bil Qur'ani may yakhafu 'aini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Shadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian yang saya hormati dan cintai, pada kesempatan yang berbahagia ini saya diberi panitia tentang nasihat keagamaan. Ya. Nasihat kali ini saya baru sebut nasihat akademik. Akademik. Singkatan menurut versi Zainuddin, A itu aku, K itu kuliah, A itu agar, D itu dapat, E itu 4, M itu macam, I itu K itu kolektif. Ya, bisa dicatat. Tolong siapkan alat tulisnya. Karena saya live langsung, mungkin saya tidak sempat lihat ayatnya, tolong dicatat ayatnya, ayat sekian, nanti dibaca ulang di Al-Quran. Tadi saya bacakan ayat, wal 'ashr, demi waktu, kata Allah, demi masa. Ada juga yang menafsirkan demi waktu asar. Jadi Allah bersumpah dengan waktu. Ini menunjukkan bahwa waktu itu adalah makhluk. Karena Allah selalu bersumpah dengan makhluknya. Wasamsi, matahari. Berarti ruang. Allah bersumpah juga dengan ruang. Itu artinya Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Justru ruang dan waktu itu adalah makhluknya.
Ya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia. Nah, di sini insan, bukan nas, bukan basar. Jadi manusia di sini adalah makhluk individu. Kalau nas itu lebih dominan tinjauannya manusia sebagai makhluk sosial. Innal insana, sesungguhnya manusia secara individu, la, benar-benar, fi, di dalam, khusr, kerugian. Tapi ini jamak, berarti sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian besar. Tadi dimulai dengan kalimat waktu. Illa, kecuali 4 hal. Pertama, illalladzina amanu, beriman. Wa amilus sholihati, dan beramal saleh. Wa tawasau bil haq, dan saling menasihati kepada kebenaran. Wa tawasau bis sabar, dan saling menasihati kepada kesabaran. Jadi semua aktivitas di luar cakupan dari 4 hal ini, kata Allah, rugi. Kita akan merugi waktu melakukan acara ini kalau di dalam acara ini tidak ada 4 hal ini. Beriman, beramal soleh, berbuat kebajikan, menasihati kebenaran, dan saling menasihati kesabaran. Lalu kesabaran itu, nasihat itu, sumbernya apa? Nah, silakan dicatat. Quran surah Qaf ayat 45. Ayat terakhir. Quran surah Qaf ayat 45. Allah berfirman, "Fadzakir bil Qur'ani", maka berilah peringatan dengan Al-Qur'an. "May yakhafu wa'idi", kepada siapa yang takut ancamanku, kata Allah. Saya yakin Anda semuanya takut sama ancaman Allah ya. Tidak ada yang mau masuk neraka. Jadi nasihat hari ini sumbernya Al-Quran dan hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Yang terbaik bagi kalian atau di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ahmad, yang bersumber dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, jadi kalau kita mengajarkan agama itu profesi terbaik, Al-Quran. Bukan ayatnya begini, bukan hadisnya begini, "Man ta'allamal fisika wa 'allamahu." Bukan ya. Tapi Quran. Oleh karena itu sumber-sumber rujukan yang Bapak jadikan nasihat hari ini adalah Al-Quran. Ya, baik. Saya sudah mau masuk ini. Sekarang buka Al-Quran dan siapkan alat tulis. Panitia sebenarnya mengirimkan kisi-kisi ya. Kisi pertama itu untuk nasihat keagamaan, menanamkan rasa rindu berbuat baik, dan seterusnya. Untuk ini silakan catat dan kalau bisa buka Quran surah Al-Qasas ayat 77. Quran surah Al-Qasas ayat 77. Allah berfirman, "Wabtagi fima atakallahu daral akhirah." Dan carilah dari apa yang telah Allah berikan kepadamu daral akhirah, pahala negeri akhirat. Apa saja yang Allah sudah berikan, baik itu sesuatu yang kita sukai maupun yang kita tidak sukai, cari senangan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu lupakan nasibmu di dunia. Ya. Jadi misalnya
dikasih apa namanya kekayaan, cari negeri akhirat dengan bersyukur. Kalau dikasih kemiskinan, cari kesenangan negeri akhirat dengan bersabar. Itu contohnya. Tetapi jangan kau lupakan nasibmu di dunia, karena kita masih hidup. Nah, lalu di dalam lanjutan ayat, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah kepada sesama sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ya. Nah, ini tadi menanamkan rasa rindu untuk berbuat baik. Ini tugas dari panitia ini. Ya. Dan berbuat baiklah kepada sesama sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Yang kedua, wala tabghil fasada fil ardi. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsid. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, supaya ini bisa berjalan dengan baik, maka di antara kita ada yang dititipi oleh Allah dengan ilhamnya. Yaitu bisa menjadi pemimpin, ya, pemimpin. Harus ada dipimpin, ditunjuki. Berarti kisi pertama sudah tercapai, sisa menunggu honornya dari panitia, ya. Menanamkan rasa rindu untuk berbuat baik. Dalilnya Quran surah Al-Qasas ayat 77. Ya. Berikut yang kedua, menanamkan karakter religius. Untuk ini dalil awalnya, mari kita lihat Quran surah Ali Imran ayat 102. Ali Imran ayat 102. Kalau di HP gampang cepat, ya. Apa di situ? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti yang harus kita cari adalah bagaimana supaya kita beriman kepada Allah. Taqullaha, bertakwalah kepada Allah. Haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-sekali kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri atau Islam. Jadi beriman, takwa, dan Islam. Karakter religius. Kisi yang kedua sudah saya sampaikan. Honor bertambah. Mana dia? Yang ketiga, kisi yang dikirimkan ke saya adalah menanamkan rasa tangguh menghadapi tantangan kehidupan. Nasihat keagamaan. Dapat kita lihat Quran surah Ghafir atau Al-Mu'min surah ke-40 ayat ke-60. Surah ke-40 ayat ke-60. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berfirman Tuhanmu, berdoalah kepada aku, niscaya akan kukabulkan bagimu. Ya. Innallazina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku atau beribadah kepadaku, dalam kasus hal ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku, saya dakhuluna jahannam dakhirin. Jadi jangan lemah berdoa. Nanti kamu bisa dianggap, nanti kita bisa dianggap oleh Allah orang yang orang yang sombong dan diancam neraka jahanam. Nauzubillah, nauzubillah. Satu, doa jangan lemah. Yang kedua,
Buka Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Pertengahan ayat. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum atau nasib suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sebelum dia berusaha merubah keadaan mereka sendiri. Jadi usaha harus ada, maksimal. Doa maksimal, usaha maksimal. Kejarlah cita-citamu setinggi langit. Maksimal. Tapi doa jangan lupa ya, doa dulu. Kemudian yang ketiga, buka Quran surah At-Talaq ayat 3. Quran surah At-Talaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuhu, maka baginya dicukupkan. Nah, jadi kita berada di tiga ini. Jangan lemah di tiga hal ini. Pertama, berdoa. Yang kedua, berusaha sesuai ilmu yang ada, kemampuan yang ada pada kita. Yang ketiga, tawakal, serahkan hasil akhirnya kepada Allah. Ya. Kalau sudah kita lakukan yang tiga itu, sekarang buka Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Al-Baqarah ayat 216. Di akhir ayat, wa asa an takrahu syai'an. Ini ayat muhkamat namanya ya, berlaku umum. Wa asa an takrahu syai'an, dan boleh jadi engkau membenci atau tidak menyukai sesuatu. Wa huwa khairul lakum, padahal itu baik akibatnya bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan boleh jadi engkau mencintai atau menyukai sesuatu. Wa huwa syarrul lakum, padahal itu buruk akibatnya bagimu. Wallahu ya'lamu, dan Allah lah yang maha mengetahui. Wa antum la ta'lamu, dan kamu tidak mengetahui. Jadi jangan selalu misalnya kalau nanti dapat jodoh, berusaha dapat jodoh, oh, Anda suka nih jodohku ini. Itu jodohmu pemberian Allah. Nah ya, boleh jadi engkau tidak menyukai, tetapi sebenarnya dia baik bagimu menurut Allah. Nah, kalau kita sudah terapkan tiga, doa, usaha, tawakal, lalu memahami ayat Quran surah Al-Baqarah 216, insya Allah kalian bisa tangguh menghadapi tantangan kehidupan. Bertambah honor 3 poin. Ya, nah, baiklah. Anakku sekalian, dan Bapak Ibu semua yang saya hormati, ada hal Quran yang perlu kita perbaiki dan perlu kita pahami adalah tentang agama Islam. Agama Islam itu dibangun di atas kalimat tauhid. Syahidallahu annahu la ilaha illallahu innad dina indallahil Islam ya. Tetapi sebelumnya, agar bisa kita memahami terutama hubungannya dengan manajemen kepemimpinan, manajemen itu sebenarnya yang paling itu di dalam sini, dalam hati. Oleh karena itu, sekarang tadi apa tadi akademik tadi 4I ya, 4I. I pertama ilmu, yaitu ilmu pendidikan, ilmu agama, ilmu manajemen. Kemudian I yang kedua iman. I yang ketiga Islam. I yang keempat apa? Ihsan.
Jadi aku kuliah agar dapat 4 macam I kolektif. Ilmu, iman, Islam, dan ihsan. Sekarang buka Quran surah Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Ayat 7 sampai 10. Bisa dibuka? Wa nafsin wa ma sawwaha. Dan demi jiwa dan penyempurnaannya. Jiwa itu adanya di hati. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu dia Allah mengilhamkan kepada jiwa itu fujuraha, jalan kejahatannya, wa taqwaha, dan jalan ketakwaannya. Jadi di dalam hidup ini kita diberi 2 hal. Boleh pilih mau menempuh jalan yang fujura atau kejahatan, atau mau menempuh jalan takwa. Di ayat berikutnya, qad aflaha man zakkaha. Maka sungguh beruntung yang mensucikannya. Maksudnya mensucikan jiwa itu. Wa qad haba man dassaha. Dan sungguh merugi kalau dia mengotorinya. Mengotori artinya dia memilih hujurah. Meninggalkan takwa. Tapi kalau mensucikan, dia memilih takwa dan meninggalkan fujurah. Jadi di dalam diri jiwa kita itu selalu ada ingin berbuat baik, takwa, dan ingin berbuat jahat. Nah, disinilah kita diberi akal. Ya, akal. Kemudian takwa, tadi iman, Islam, ihsan, takwa, itu kolektifnya adalah takwa. Takwa dibangun di atas 4 huruf. Menurut Kiai Haji Zainuddin MZ. Bukan menurut Dr. Andes Zainuddin MPD. Bukan. Ta itu tawadu. Rendah hati. Ini sepemimpin yang baik itu yang rendah hati. Tidak sombong. Lawan dari kesombongan. Yang kedua, qana'ah. Selalu merasa cukup dari pemberian Allah. Sehingga dia selalu bersyukur. Lawan dari serakah. Jadi kalau fujura, itu ada sombong, serakah. Kemudian yang ketiga, wara. Wara itu berhati-hati terhadap apa yang bisa membuat rugi di akhirat. Itu wara. Ya. Apa yang bisa membuat rugi di akhirat itu adalah kedengkian. Manakala kamu dengki, maka itu akan mendorongmu menggibah. Gibah itu akan memberangus semua pahala untuk akhirat. Ya. Jadi takwa dibangun di sebelah kanan. Takwa tadi, takwa dan fujura ya. Takwa dibangun di atas 3. Iman, Islam, dan ihsan. Lawannya di fujura. Fujura di 3 juga, yaitu sombong, serakah, dengki. Kesombongan dimulai oleh iblis. Lalu dia tidak mau mengikuti perintah Allah. Melanggar perintah untuk bersujud ke Adam. Tunduk kepada Adam. Yang kedua, keserakahan iblis. Bukan keserakahan Adam karena godaan iblis. Disuruh nikmati semua isi taman, kecuali 1 pohon. Yang pohon itu juga, yang dilarang itu juga mau dinikmati. Nah, itulah manusia. Tapi karena digoda oleh iblis. Kemudian kedengkian Qabil, anak Adam, sampai membunuh saudaranya Habil.
Semua kisah ini ada pada Quran surah Al-Baqarah dan Al-A'raf. Ya. Jadi iman lawannya sombong. Orang sombong itu susah beriman. Yang kedua, serakah Islam. Orang Islam ini pasti tidak serakah. Selalu merasa cukup, qanaah. Ya. Kemudian ihsan akan mendorong untuk berbuat baik. Tidak dendam, tidak benci, tidak menggibah, tidak mengadu domba, dan lain sebagainya. Nah itu di dalam tubuh kita selalu ada itu. Di dalam hati kita itu. Makanya disinilah peranan agama. Kemudian saya share sedikit ya. Masih ada waktu kah, moderator? Kita harus pahami bahwa agama Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Agama rahmatan lil alamin. Yang mengedepankan kepada keselamatan, kedamaian, dan mengakui bahwa Allah sengaja menciptakan bangsa-bangsa dan suku-suku dengan tujuan yang mulia, yaitu agar saling mengenal. Dalam hal ini, agar saling berkasih sayang. Silakan buka Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki, yaitu Adam, wa unsa, dan seorang perempuan, yaitu Hawa. Waja'alnakum syu'uban, lalu kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa, wa kabaila, dan berkabilah-kabilah atau bersuku-suku, li ta'arafu, agar kamu saling mengenal. Tak kenal maka tak sayang. Jadi li ta'arafu, dalam hal ini kita disuruh oleh Allah saling memahami lalu berkasih sayang. Lalu Allah menetapkan standar. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Tadi takwa kita sudah bahas sedikit di depan. Innallaha alimun khabir. Tetapi kita tidak boleh selalu merasa paling bertakwa. Merasa paling suci. Termasuk yang sedang berbicara ini. Karena Allah menutup ayat ini dengan kalimat, sesungguhnya Allah alimun khabir, maha mengetahui, lagi maha teliti. Allah tahu. Kalau Bapak omong tentang takwa, itu belum tentu saya paling bertakwa. Ya, begitu juga Ananda ya di Nafasa SPD. Ya di Tanah Bumbu kah? Nggih, di Pagatan Pak sekarang. Nggih. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Sekalian semuanya. Jadi standar sudah ditetapkan oleh Allah. Siapa yang paling bertakwa itu yang paling mulia ya. Dan agama Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin, karena Rasul yang diutus untuk mengajarkan agama Islam berperan sebagai rahmatan lil alamin. Buka Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Dicatat kalau belum bisa dibuka. Allah berfirman kepada Rasulnya, wa ma arsalnaka, dan tiadalah kami mengutus engkau Muhammad illa rahmatan lil alamin, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya.
Jadi Islam itu agama rahmat. Kemudian bagaimana rahmat itu dijalankan oleh Rasulullah? Rasulullah pernah bersabda, "Innama bu'itstu liutammimah makarimal akhlak." Sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Dimuliakan akhlaknya, itu akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Adakah orang yang tidak senang pada orang yang baik akhlaknya? Ada. Ya. Nah, oleh karena itu, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang memberi petunjuk kepada kita bagaimana kita menjalani kehidupan beragama, bernegara, dan bermasyarakat. Kalau di negara kita ada namanya Pancasila. 5 Pancasila. Nah, ini 5 sila ini. Al-Quran jauh sebelumnya sudah ya. Sebagai contoh, agama Islam itu adalah agama yang berketuhanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Firman Allah, Quran surah Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Dan Tuhan yang Maha Esa itu adalah Tuhan yang penuh rahmat, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Buka Quran surah Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illahu ar-Rahmanur Rahim. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang kedua, adil dan beradab. Agama Islam mengajarkan supaya manusia berbuat adil dan mencegah perbuatan mungkar dan permusuhan. Buka Quran surah An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh untuk berbuat adil dan berbuat baik. Wa itazil kurba, dan memberi kepada kaum kerabat. Wa yanha 'anil fasya'i wal munkari wal baghi, dan mencegah dari perbuatan keji, mungkar dan permusuhan. Nah, kepemimpinan harus ada di sini. Ya. Yang ketiga, di dalam Islam ada ajaran untuk memelihara persatuan dengan menghindari perceraiberaian dan permusuhan atau pertikaian. Buka Quran surah Ali Imran ayat 105. Allah berfirman, "Wala takunu kallazina tafarraqu wakhtalafu." Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih. Dalam rangka memelihara persatuan, ingat, agama Islam, di dalam Islam tidak ada paksaan dalam agama. Quran surah Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama, sungguh jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Di dalam Islam ada ajaran untuk memelihara persatuan dengan toleransi dalam beragama. Bukan Quran surah Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin. Dan yang keempat, saya percepat. Di dalam Islam ada seruan untuk taat kepada pemimpin setelah taat kepada Allah dan Rasulnya. Buka Quran surah An-Nisa ayat 59. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dan menghargai jika ada perbedaan pendapat. Kemudian yang kelima,
Allah di dalam Islam ada seruan untuk berbuat adil sekalipun kepada orang yang kita benci karena Allah. Buka Quran surah Al-Maidah ayat 8. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin. Janganlah karena kebencianmu kepada satu kaum. Ala alla ta'dilu. Lalu kamu tidak berbuat adil. I'dilu, berbuat adilah. Wa aqrabu littaqwa, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan di dalam Islam ada seruan untuk berbuat baik kepada seluruh manusia tanpa melihat status sosialnya. Dalilnya Quran surah An-Nisa ayat 36. Silakan dibuka. Saya kira itu. Jadi karena waktu mungkin sudah mau selesai ya. Di dalam kepemimpinan ini tanamkan sikap menghindari kesombongan, keserakahan, dan kedengkian. Akan tumbuh amanah, takwa, tawadu, qanaah, wara, amanah. Tetapi kalau yang dibangun itu adalah ini kesombongan, keserakahan, dan kedengkian, maka ujungnya adalah khianat. Mengkhianati Allah dan mengkhianati pemimpin, Rasul dan pemimpin. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Demikianlah yang Bapak bisa sampaikan. Mudah-mudahan ayat-ayat tadi bisa dibaca kembali dan direnungkan kembali, sehingga Anda semua mendapatkan gambaran. Adapun guyonan Bapak tadi mendapatkan honor, itu hanya bicara saja, karena Bapak berdakwah sesuai dengan Quran surah dicatat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Nanti dibuka ya. Quran surah Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Bapak berdakwah dengan kriteria itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.